Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, marilah kita awali, kita kemahkan bersama di dalam hati, di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian kali ini kami beri tajuk, yakni rahasia keheningan yang selama ini belum terungkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita semua, termasuk saya sendiri, ketika melakukan, ketika melatih, ketika mengerjakan suatu ibadah, suatu keheningan di dalam hati kita, akan tetapi di dalam hati kita, kitanya masih wujud, kitanya masih hidup, kitanya masih berkuasa atas diri kita sendiri. Lalu apanya yang diheningkan? Jadi yang perlu diheningkan itu adalah diri manusia kita sendiri. Yang perlu diheningkan adalah kewujudan diri manusia kita sendiri. Yang perlu diheningkan adalah keberadaan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud keheningan diri. Supaya apa? Supaya diri kita tak jadi Tuhan lagi. Supaya apa? Supaya hancurnya kekuasaan pundi-pundi, kejayaan, kedikjayaan, kepintaran, kecerdasan, keilmuan, keamalan kita sendiri di hati kita agar hancur lebur, agar dikiamatkan. Itulah yang dimaksud makna iman, percaya kepada hari kiamat. Coba kita hayati bersama-sama, sahabatku. Bila yang kita yakini, yang kita percayai, yang kita akidai kiamat-kiamat yang di luar sana, yang kapan datangnya kita tidak tahu. Bila kiamat belum terjadi, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kiamat? Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada kiamat? Wong kiamatnya belum ada, kiamatnya belum datang, kiamatnya belum berlaku.
Jadi para nabi dan para rasul serta aulia Allah keyakinan atau akidah di dalam hatinya yakin, percaya kepada hari kiamat, beriman kepada hari kiamat, kiamat ya yang seperti ini. Kiamat menghening-heningkan dirinya di hatinya. Kiamat menenggelamkan dirinya di hatinya. Kiamat memati-matikan dirinya di hatinya. Mutu qoblal maut. Itulah yang dimaksud iman dan percaya kepada hari kiamat. Nyata kiamatnya. Bukan angan-angan. Bukan imajinasi. Bukan halusinasinya bayang-bayang iblis dan setan saja. Akan tetapi dengan kiamat itulah maka hancurlah alam semesta ini. Dengan kiamat itulah maka hancurlah iblis dan setan. Dengan kiamat ini maka hancurlah diri kita bersama iblis dan setan serta hawa nafsu kita yang selama ini merajai hati kita. Inilah yang dimaksud kiamat itu. Bukan kiamat-kiamat versi bioskop, akan tetapi kiamatnya versi hati. Karena yang dipandang Allah bukan bioskopnya, karena yang dipandang Allah bukan laku-laku dohirianya, akan tetapi yang dipandang Allah hanyalah laku-laku batiniahnya. Iman itu ada di hati, Islam itu ada di hati, pasrah itu ada di hati, keselamatan itu ada di hati, bukan yang edo-edo ewai, bukan yang halusinasi yang ada di luar diri kita yang selama ini kita mengunggul-unggulkan bioskop daripada filmnya. Kita mengunggul-unggulkan syariat daripada makrifatnya. Kita mengunggul-unggulkan diri kita sendiri daripada mengunggulkan Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah keheningan rahasia yang belum terungkap, rahasia keheningan yang belum terungkap selama ini. Karena hal yang begini sangat disembunyikan oleh manusia-manusia yang pura-pura mengenal Allah. Oleh manusia-manusia yang edo-edoi mengenal Allah. Akan tetapi ilmunya Allah di sini untuk dibagi kepada hamba-hambanya. Ilmu Allah di sini dibagi kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa tahu kita semua termasuk saya dikehendaki oleh Allah untuk mutu qoblal maut. Dikehendaki Allah untuk mengabdi dan menyembah yang sebenar-benarnya, mengabdi dan menyembah yang dimaui di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rahasia keheningan yang belum pernah terungkap selama ini yang bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya ya terserah Anda. Posisi badan ini terserah Anda. Tak ada gambaran yang pasti untuk merealisasikan keheningan pada gambar raga ini. Karena diam geraknya badan semuanya wajib diheningkan. Berdiri dan diamnya badan harus diheningkan. Ketika sholat harus diheningkan. Ketika ibadah harus diheningkan. Ketika berilmu harus diheningkan. Ketika kepintaran bendera harus diheningkan. Ketika kita merasa cerdas harus diheningkan. Di dalam bekerja harus diheningkan.
ketika kita mempunyai harta yang melimpah harus diheningkan. Pokoknya apapun peristiwa yang menghadapi kita, di dalam hati kita mutu qoblal maut. Maknanya heningkan semua itu agar apa? Agar kita terbebas dari belenggu-belenggu api-api dunia. Terutama belenggu api-api hawa nafsu kita sendiri. Contoh, ketika kita duduk, apa yang kita heningkan? Mari kita coba kita bacakan ayat di dalam Al-Insan, ayat pertama, agar kita nyambung, agar tertuju apa yang kita heningkan selama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dan masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, apa yang perlu diingat di dalam keheningan itu? Jangan ingat Allah, jangan ingat Tuhan, jangan ingat Gusti, jangan ingat Allah. Tak mampu kita mengingatnya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin yang mati bisa mengingat yang hidup? Jadi yang hiduplah yang bisa mengingat yang mati, bukan yang mati mengingat yang hidup. Jadi apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat di dalam keheningan itu yakni kebinasaan diri kita sendiri. Yang perlu diingat di dalam keheningan itu apalagi ketiadaan diri kita sendiri. Apalagi yang perlu diingat di dalam keheningan itu ketidakwujudan diri kita lagi. Apalagi yang perlu diingat di dalam keheningan itu ketidakhidupan diri manusia kita lagi. Sehingga terdiamlah diri manusianya. Ketika manusianya sudah bisa diam, ketika manusianya sudah mutu qoblal maut, mati, tak berdaya, maka akan dikuasai lagi oleh Tuhannya. Jadi itu yang perlu kita ingat, ketiadaan diri kita, ketidakwujudan diri kita, ketidakhidupan diri kita, ketidakberdayaan diri kita, karena semuanya akan kembali kepada la haula wala quwata illa billah, maka akan teraplikasi sendiri la haula wala quwata illa billah oleh Allah sendiri. Bukan manusianya yang mengaplikasikan itu, tapi Allah lah yang mengaplikasikan itu semua. Dengan apa? Dengan diammu. Dengan apa? Dengan ketiadaanmu. Dengan apa? Dengan kematianmu di hatimu. Maka ketika kita sudah sampai titik nol, titik yang dituju, ketika kita sudah tak bisa apa-apa lagi, ketika kita tak bisa bersiapa-siapa lagi, maka di dalam surat Toha ayat yang ke-14, Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat,
untuk selalu mengingat aku. Shadaqallahul azim. Jadi selama ini kita bayang-bayang ke kejadian kiamat yang di luar itu. Selama ini kan kita didongeng-dongengi oleh para guru-guru kita. Besok setelah hancur lebur kiamat, setelah trompet sangkakala sudah ditiupkan, maka hancurlah dirimu dan hancurlah seluruh alam ini, dan hancur pula iblis, setan, malaikat, semuanya hancur lebur. Tak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana. Siapa yang mengaku Tuhan selama ini, akulah Tuhan itu, ketika sudah tidak ada apa-apa lagi. Cerita dongengnya kan begitu, tapi sesungguhnya itu semua ceritanya hati kita sendiri ketika kita sudah mencapai mutu qoblal maut, sudah mencapai pintu baiat. Jadi di baiat itu ya dimatikan egonya, dimatikan kemanusiaannya, ditinggal dunianya, ditinggal cinta-cinta yang ada di dalam hatinya agar terbebas dari jerat-jerat hawa nafsunya. Itulah tujuan berbaiat. Kalau belajar sendiri silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hanya Allah yang ada, maka ketika itu ditiupkanlah trompet yang kedua, maka hari kebangkitan. Kebangkitan apanya? Bangkit lillahnya yang dulu di dalam hati kita linnafsi, bangkit lillahnya. Hanya Allah lah yang membangkitkanku, hanya Allah lah yang mewujudkanku, hanya Allah lah yang menghidupkanku, hanya Allah lah yang menggerakkanku, hanya Allah lah yang menciptakanku, hanya Allah lah yang memposisikan aku sebagai apa-apa saja. Itulah itulah yang dimaksud lillahi ta'ala, dan itulah yang dimaksud zikir itu. Itulah yang dimaksud aqimis sholata li dzikri. Jadi itulah di dalam keheningan-keheningan itu yang ada hanyalah Allah sebagai Tuhan yang mengatur, sebagai Tuhan yang menguasai diriku dan dirimu dan diri mereka semua. Jadi ada lagi di dalam ayatnya Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jadi aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Jadi di sini dikatakan bukan aku tapi kami. Apa maknanya? Allah berbicara di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Kami maknanya di sini, manusianya di dunia ini kan banyak sekali. Bukan satu orang, tapi banyak biliunan manusia. Maka dari itu Allah menggunakan kata kami. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kaminya Allah ini ahad. Jadi ilustrasinya bila dilogikakan seperti sang dalang yang menggerakkan ribuan wayang yang ada di hadapannya. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kata dalang bukan aku tapi kami. Kenapa kami? Karena akunya Allah yang memperjalankan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah sementara diri manusia kita masih ada,
tentunya bila diri manusia kita masih ada, tentunya bila diri manusia kita masih wujud, tentunya bila diri manusia kita masih hidup, tentunya bila diri manusia kita masih berkuasa atas hidup dan badan ini, selamanya kita takkan pernah bisa mengingat Allah kecuali hanya mengingat iblis dan setan, kecuali hanya mengingat hawa nafsu kita sendiri, kecuali hanya mengingat kewujudan awake dewe di dalam hatinya. Bila diri kita tak bisa mengingat Allah, maka seluruh ibadah, seluruh sholat, seluruh sholawatan, seluruh zikiran, seluruh bacaan Quran, hafalan Quran, seluruh tahajud kita, seluruh doa kita, seluruh doa-doa kita, kemana larinya? Semua itu larinya ke dalam neraka untuk bahan bakarnya hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena yang dituhankan awake dewe, karena yang diingat awake dewe, karena yang dipuja-puji awake dewe, karena yang dibangga-banggakan awake dewe, karena yang dimulia-muliakan awake dewe. Itulah yang dimaksud bahan bakar neraka itu adalah berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan itu terjadi? Ya ketika dirimu belum kembali kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Itulah neraka itu hakikatnya yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Bukan nanti, Mas Bro. Bila kita nanti sudah tak ada lagi, bila kita nanti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, neraka dan surga mana yang harus kita lihat? Neraka dan surga mana yang harus kita saksikan? Wong semuanya sudah ada di sini semua. Perjalanan-perjalanan manusia di dalam alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam barzah, hari kiamat, hari kemudian, hari akhirat, wassiratul mustaqim, hari pembalasan, hari perhitungan neraka dan surga sudah terjadi ketika manusianya masih ada. Ketika manusianya masih merasa ada. Tapi sudah tak berlaku lagi bagi manusianya yang sudah merasa tak ada. Yang ada hanya rasa uripe Allah di dalam dirinya, bahkan meliputi seluruh alam semesta ini. Itulah yang dimaksud hari akhirat. Berakhir sudah pundi-pundi kekuasaan kebesaran manusianya. Berakhir sudah la haula wala quwata illa billah, hawa nafsunya berganti ke alam akhirat, yakni alam lillahi ta'ala. Jadi bila sudah sampai ke alam lillahi ta'ala yang sesungguh-sungguhnya, maka hancur leburlah alam semesta ini, hancur leburlah dosa-dosa yang kita miliki, hancur leburlah kebanggaan-kebanggaan yang kita banggakan, hancur leburlah kesucian, kemuliaan yang kita bangga-banggakan selama ini. Maka dunia akan berakhir, maka pindah. Dunianya sudah digulung, dunianya sudah dilempit, pindah ke alam yang baru, alam akhirat, alam di mana berakhirnya kekuasaan manusianya di dalamnya, yang ada hanya lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud akhirat itu. Bukan nanti yang dihalu-halukan manusia, bukan nanti yang dibayang-bayangkan manusia.
Jadi dunia akhirat itu langsung jadi satu. Maka ketika kita sudah sampai yang demikian, maka teraplikasilah doa yang selama ini dipanjatkan oleh kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya baik, akhiratnya pun baik. Bila akhiratnya baik, pasti dunianya baik. Bila dunianya baik, belum tentu akhiratnya baik. Bila akhiratnya buruk, maka buruklah dunianya. Maknanya apa? Bila hatinya sudah sampai kepada titik ketiadaan diri manusianya, maka sucilah manusianya. Bila manusianya sudah suci, maknanya suci di sini bukan suci dengan kebanggaan dan kemuliaan manusia. Yang dimaksud suci di sini bukan masih ada manusianya, sudah tak ada manusianya lagi, itulah yang dimaksud suci. Bila sudah suci manusianya, maka dohir batinnya pun juga suci. Hablum minallahnya sudah terjalin, hablum minannasnya baik juga pasti. Di dalam hablum minannasnya memberkahi manusia-manusia yang lain. Akan tetapi bila akhiratnya buruk, akhiratnya kotor, hatinya kotor dengan kemanusiaannya, Tuhannya rawujud, Tuhannya gaib, maka hablum minannasnya pun kotor. Hidupnya penuh dengan tipu-tipu belaka, sholat menipu, ibadahnya menipu, kepintarannya menipu, kecerdasannya menipu, ilmunya menipu, amalnya menipu, kerjanya menipu, hartanya menipu, semuanya serba najis, serba tipuan. Kenapa? Karena terputus dari rahmatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah rahasia keheningan yang selama ini belum terungkap. Maka bila manusia merahasiakan ini, maka jadi rahasialah bagi manusia. Karena diri manusianya masih jadi Tuhan. Tapi bila Allah lah yang mengajarkan kepada manusia, allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Siapa dia? Orang-orang yang diberi petunjuk. Siapa dia? Orang-orang yang diberi hidayah. Siapa dia? Orang-orang yang dituntun melewati siratul mustaqim, yang kecil dan yang tajam ini. Di mana? Di kehidupan dunia inilah siratul mustaqim itu. Karena di dalam kehidupan ini manusia banyak terjatuh dan terjatuh ke lembah neraka. Karena di dalam kehidupan dunia ini manusia banyak terjatuh dengan ego manusianya. Karena di dalam dunia inilah manusia terjatuh dan terjatuh kepada hubbud dunia, cinta dunia daripada cinta Tuhannya. Maka dari itu manusia perlu dibaiat, Imam Mahdinya perlu dibaiat agar bisa berperang mengalahkan Dajjal, agar bisa membebaskan pajak-pajak yang ada di hatinya, agar tersembelihlah babi dan celeng. Siapa babi dan celeng? Ya hawa nafsuni dewi-dewi. Agar Imam Mahdinya bangkit untuk memberantas angkara murka. Sebenarnya itulah cerita dongeng-dongeng yang selama ini kita dengar. Dongengi awake dhewe, dongengi filme dhewe, tapi kebanyakan kita termasuk saya percaya kepada yang halusinasi daripada percaya kepada yang nyata. Percaya kepada al-haq, kita hanya dibohong-bohongi,
iblis dan setan saja. Kita hanya disesat-sesatkan oleh hawa nafsu kita, agar kita di dalamnya ketakutan, agar kita hidup di dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, agar kita selalu dikecewakan saja oleh iblis dan setan. Salah sendiri kenapa menjadikan setan dan iblis menjadi Tuhan, menjadi pemimpin selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah sampai mengenal apa yang dimaksud keheningan yang sesungguhnya ini, maka yang ada hanyalah kedamaian, keindahan di dalam keabadian Tuhan. Di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah diheningkan dari pengakuan-pengakuan manusianya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, terbanglah kepada Tuhanmu yang kau rindukan, terbanglah pulang ke asal usulmu, ke tempat kau berasal, yakni kepada zatullah, kepada uripi Allah. Terbanglah dengan rela dan ridho tanpa terpaksa. Fadkhuli fi ibadi, ketika kau sudah pulang kepada singgasanaku di hatimu, innani anallah, maka engkau sudah lulus sebagai hamba-hambaku yang mengabdi. Engkau sudah lulus dari hamba-hambaku yang sudah lulus di dalam pengembaraan dunia ini. Sudah lulus jadi manusia. Sudah kembalilah kepadaku. Wadkhuli jannati, itulah surga Allah itu. Bukan surga-surginya Dajjal, bukan surga-surginya setan yang kita damba, yang kita harap selama ini. Kan surga-surginya Dajjal, iblis dan setan. Kenapa? Karena kita tidak mau dibaiat. Dibaiat siapa? Dibaiat Dajjal. Bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Dajjal kan digergaji 3 kali. Dibaiat. Maknanya kita lebih memilih Allah sebagai Tuhan kita daripada Dajjal, daripada hawa nafsu kita sendiri. Apa yang digergaji, apa yang diputus, harta-hartamu diputus, ditinggalkan. Ketika kita sudah berhasil meninggalkan harta-harta dan keinginan serta amal, kecerdasan, ilmu yang kita miliki sudah dihempaskan, maka ditanya lagi oleh Dajjal, ayo tidak kapok? Kalau tidak kapok tak sembelih lagi, tak gergaji lagi. Digergajilah badannya. Dan yang ketiga, digergajilah hidupnya oleh Dajjal. Maknanya dibaiat oleh Dajjal. Setelah berhasil dibaiat oleh Dajjal, karena kita tidak mau masuk ke dalam surganya Dajjal, maka roh kita terbang kepada ruhullah. Di dalam syariatnya kita masuk nerakanya Dajjal, tapi hakikatnya kita masuk surganya Allah. Akan tetapi bila yang kita idam-idamkan surganya Dajjal, maka hakikatnya kita sudah masuk nerakanya Allah, yang mana apa yang kita harap-harapkan, apa yang kita cinta-cintai di dunia ini hanyalah membakar dan menyiksa hati kita saja. Karena itulah semua apa yang kita cintai, itulah fitnah-fitnah yang menghalang-halangi kita terbang kepada Allah. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan itu semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dolimin taf'ul bala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, marilah kita awali, kita kemahkan bersama di dalam hati, di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian kali ini kami beri tajuk yakni rahasia keheningan yang selama ini belum terungkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita semua termasuk saya sendiri ketika melakukan, ketika melatih, ketika mengerjakan suatu ibadah, suatu keheningan di dalam hati kita, akan tetapi di dalam hati kita, kitanya masih wujud, kitanya masih hidup, kitanya masih berkuasa atas diri kita sendiri. Lalu apanya yang diheningkan? Jadi yang perlu diheningkan itu adalah
diri manusia kita sendiri. Yang perlu diheningkan adalah kewujudan diri manusia kita sendiri. Yang perlu diheningkan adalah keberadaan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud keheningan diri. Supaya apa? Supaya diri kita tak jadi Tuhan lagi. Supaya apa? Supaya hancurnya kekuasaan pundi-pundi, kejayaan, kedikjayaan, kepintaran, kecerdasan, keilmuan, keamalan kita sendiri di hati kita agar hancur lebur, agar dikiamatkan. Itulah yang dimaksud makna iman, percaya kepada hari kiamat. Coba kita hayati bersama-sama, sahabatku. Bila yang kita yakini, yang kita percayai, yang kita akidai kiamat-kiamat yang di luar sana, yang kapan datangnya kita tidak tahu. Bila kiamat belum terjadi, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kiamat? Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada kiamat? Wong kiamatnya belum ada, kiamatnya belum datang, kiamatnya belum berlaku. Jadi para nabi dan para rasul serta aulia Allah keyakinan atau akidah di dalam hatinya yakin, percaya kepada hari kiamat, beriman kepada hari kiamat, kiamat ya yang seperti ini. Kiamat menghening-heningkan dirinya di hatinya. Kiamat menenggelamkan dirinya di hatinya. Kiamat memati-matikan dirinya di hatinya. Mutu qoblal maut. Itulah yang dimaksud iman dan percaya kepada hari kiamat. Nyata kiamatnya. Bukan angan-angan. Bukan imajinasi. Bukan halusinasinya bayang-bayang iblis dan setan saja. Akan tetapi dengan kiamat itulah maka hancurlah alam semesta ini. Dengan kiamat itulah maka hancurlah iblis dan setan. Dengan kiamat ini maka hancurlah diri kita bersama iblis dan setan serta hawa nafsu kita yang selama ini merajai hati kita. Inilah yang dimaksud kiamat itu. Bukan kiamat-kiamat versi bioskop, akan tetapi kiamatnya versi hati. Karena yang dipandang Allah bukan bioskopnya, karena yang dipandang Allah bukan laku-laku dohirianya, akan tetapi yang dipandang Allah hanyalah laku-laku batiniahnya. Iman itu ada di hati, Islam itu ada di hati. Pasrah itu ada di hati. Keselamatan itu ada di hati. Bukan yang edo-edo ewai. Bukan yang halusinasi yang ada di luar diri kita yang selama ini. Kita mengunggul-unggulkan bioskop daripada filmnya. Kita mengunggul-unggulkan syariat daripada makrifatnya. Kita mengunggul-unggulkan diri kita sendiri daripada mengunggulkan Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah keheningan rahasia yang belum terungkap, rahasia keheningan yang belum terungkap selama ini. Karena hal yang begini sangat disembunyikan oleh manusia-manusia yang pura-pura mengenal Allah. Oleh manusia-manusia yang edo-edoi mengenal Allah. Akan tetapi ilmunya Allah di sini untuk dibagi kepada hamba-hambanya. Ilmu Allah di sini
bagi kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa tahu kita semua termasuk saya dikehendaki oleh Allah untuk mutu qoblal maut. Dikehendaki Allah untuk mengabdi dan menyembah yang sebenar-benarnya, mengabdi dan menyembah yang dimaui di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rahasia keheningan yang belum pernah terungkap selama ini yang bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya ya terserah Anda. Posisi badan ini terserah Anda. Tak ada gambaran yang pasti untuk merealisasikan keheningan pada gambar raga ini, karena diam geraknya badan semuanya wajib diheningkan. Berdiri dan diamnya badan harus diheningkan. Ketika sholat harus diheningkan. Ketika ibadah harus diheningkan. Ketika berilmu harus diheningkan. Ketika kepintaran bendera harus diheningkan. Ketika kita merasa cerdas harus diheningkan. Di dalam bekerja harus diheningkan. Ketika kita mempunyai harta yang melimpah harus diheningkan. Pokoknya apapun peristiwa yang menghadapi kita, di dalam hati kita mutu qoblal maut, maknanya heningkan semua itu agar apa? Agar kita terbebas dari belenggu-belenggu api-api dunia, terutama belenggu api-api hawa nafsu kita sendiri. Contoh, ketika kita duduk, apa yang kita heningkan? Mari kita coba kita bacakan ayat di dalam Al-Insan, ayat pertama, agar kita nyambung, agar tertuju apa yang kita hening-heningkan selama ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dan masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, apa yang perlu diingat di dalam keheningan itu? Jangan ingat Allah, jangan ingat Tuhan, jangan ingat Gusti, jangan ingat Allah. Tak mampu kita mengingatnya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin yang mati bisa mengingat yang hidup? Jadi yang hiduplah yang bisa mengingat yang mati, bukan yang mati mengingat yang hidup. Jadi apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat di dalam keheningan itu yakni kebinasaan diri kita sendiri. Yang perlu diingat di dalam keheningan itu apalagi ketiadaan diri kita sendiri. Apalagi yang perlu diingat di dalam keheningan itu ketidakwujudan diri kita lagi. Apalagi yang perlu diingat di dalam keheningan itu ketidakhidupan diri manusia kita lagi. Sehingga terdiamlah diri manusianya. Ketika manusianya sudah bisa diam, ketika manusianya sudah mutu qoblal maut, mati, tak berdaya, maka akan dikuasai lagi oleh Tuhannya. Jadi itu yang perlu kita ingat, ketiadaan diri kita, ketidakwujudan diri kita,
ketidakhidupan diri kita, ketidakberdayaan diri kita, karena semuanya akan kembali kepada la haula wala quwata illa billah, maka akan teraplikasi sendiri la haula wala quwata illa billah oleh Allah sendiri. Bukan manusianya yang mengaplikasikan itu, tapi Allah lah yang mengaplikasikan itu semua. Dengan apa? Dengan diammu. Dengan apa? Dengan ketiadaanmu. Dengan apa? Dengan kematianmu di hatimu. Maka ketika kita sudah sampai titik nol, titik yang dituju, ketika kita sudah tak bisa apa-apa lagi, ketika kita tak bisa bersiapa-siapa lagi, maka di dalam surat Toha ayat yang ke-14, Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat untuk selalu mengingat aku. Shadaqallahul azim. Jadi selama ini kita bayang-bayang kejadian kiamat yang di luar itu. Selama ini kan kita didongeng-dongengi oleh para guru-guru kita. Besok setelah hancur lebur kiamat, setelah trompet sangkakala sudah ditiupkan, maka hancurlah dirimu dan hancurlah seluruh alam ini, dan hancur pula iblis, setan, malaikat, semuanya hancur lebur. Tak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah berfirman, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Siapa yang mengaku Tuhan selama ini? Akulah Tuhan itu, ketika sudah tidak ada apa-apa lagi. Cerita dongengnya kan begitu. Tapi sesungguhnya itu semua ceritanya hati kita sendiri. Ketika kita sudah mencapai mudu qoblal maut, sudah mencapai pintu baiat. Jadi di baiat itu ya dimatikan egonya, dimatikan kemanusiaannya, ditinggal dunianya, ditinggal cinta-cinta yang ada di dalam hatinya agar terbebas dari jerat-jerat hawa nafsunya. Itulah tujuan berbaiat. Kalau belajar sendiri silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hanya Allah yang ada, maka ketika itu ditiupkanlah trompet yang kedua, maka hari kebangkitan. Kebangkitan apanya? Bangkit lillahnya yang dulu di dalam hati kita linnafsi, bangkit lillahnya. Hanya Allah lah yang membangkitkanku, hanya Allah lah yang mewujudkanku, hanya Allah lah yang menghidupkanku, hanya Allah lah yang menggerakkanku, hanya Allah lah yang menciptakanku, hanya Allah lah yang memposisikan aku sebagai apa-apa saja. Itulah itulah yang dimaksud lillahi ta'ala, dan itulah yang dimaksud zikir itu. Itulah yang dimaksud aqimis sholata li dzikri. Jadi itulah di dalam keheningan-keheningan itu yang ada hanyalah Allah sebagai Tuhan yang mengatur, sebagai Tuhan yang menguasai diriku dan dirimu dan diri mereka semua. Jadi ada lagi di dalam ayatnya Allah,
wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jadi aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Jadi di sini dikatakan bukan aku tapi kami. Apa maknanya? Allah berbicara di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Kami maknanya di sini, manusianya di dunia ini kan banyak sekali. Bukan satu orang, tapi banyak biliunan manusia. Maka dari itu Allah menggunakan kata kami. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kaminya Allah ini ahad. Jadi ilustrasinya bila dilogikakan seperti sang dalang yang menggerakkan ribuan wayang yang ada di hadapannya. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kata dalang bukan aku tapi kami. Kenapa kami? Karena akunya Allah yang memperjalankan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah sementara diri manusia kita masih ada? Tentunya bila diri manusia kita masih ada, tentunya bila diri manusia kita masih wujud, tentunya bila diri manusia kita masih hidup, tentunya bila diri manusia kita masih berkuasa atas hidup dan badan ini, selamanya kita takkan pernah bisa mengingat Allah kecuali hanya mengingat iblis dan setan, kecuali hanya mengingat hawa nafsu kita sendiri, kecuali hanya mengingat kewujudan awake dewe di dalam hatinya. Bila diri kita tak bisa mengingat Allah, maka seluruh ibadah, seluruh sholat, seluruh sholawatan, seluruh zikiran, seluruh bacaan Quran, hafalan Quran, seluruh tahajud kita, seluruh duha kita, seluruh doa-doa kita, kemana larinya? Semua itu larinya ke dalam neraka untuk bahan bakarnya hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena yang dituhankan awake dewe, karena yang diingat awake dewe, karena yang dipuja-puji awake dewe, karena yang dibangga-banggakan awake dewe, karena yang dimulia-muliakan awake dewe. Itulah yang dimaksud bahan bakar neraka itu adalah berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan itu terjadi? Ya ketika dirimu belum kembali kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Itulah neraka itu hakikatnya yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Bukan nanti, Mas Bro. Bila kita nanti sudah tak ada lagi, bila kita nanti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, neraka dan surga mana yang harus kita lihat? Neraka dan surga mana yang harus kita saksikan? Wong semuanya sudah ada di sini semua. Perjalanan-perjalanan manusia di dalam alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam barzah, hari kiamat, hari kemudian, hari akhirat, wassiratul mustaqim, hari pembalasan, hari perhitungan neraka dan surga sudah terjadi ketika manusianya masih ada. Ketika manusianya masih merasa ada. Tapi sudah tak berlaku lagi bagi manusianya yang sudah merasa tak ada. Yang ada hanya rasa uripe Allah di dalam dirinya, bahkan meliputi seluruh alam semesta ini. Itulah yang dimaksud hari akhirat. Berakhir sudah pundi-pundi kekuasaan kebesaran manusianya. Berakhir sudah
La haula wala quwata illa billah, hawa nafsunya berganti ke alam akhirat, yakni alam lillahi ta'ala. Jadi bila sudah sampai ke alam lillahi ta'ala yang sesungguh-sungguhnya, maka hancur leburlah alam semesta ini, hancur leburlah dosa-dosa yang kita miliki, hancur leburlah kebanggaan-kebanggaan yang kita banggakan, hancur leburlah kesucian, kemuliaan yang kita bangga-banggakan selama ini. Maka dunia akan berakhir, maka pindah. Dunianya sudah digulung, dunianya sudah dilempit, pindah ke alam yang baru, alam akhirat. Alam di mana berakhirnya kekuasaan manusianya di dalamnya, yang ada hanya lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud akhirat itu. Bukan nanti yang dihalu-halukan manusia, bukan nanti yang dibayang-bayangkan manusia. Jadi dunia akhirat itu langsung jadi satu. Maka ketika kita sudah sampai yang demikian, maka teraplikasilah doa yang selama ini dipanjatkan oleh kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya baik, akhiratnya pun baik. Bila akhiratnya baik, pasti dunianya baik. Bila dunianya baik, belum tentu akhiratnya baik. Bila akhiratnya buruk, maka buruklah dunianya. Maknanya apa? Bila hatinya sudah sampai kepada titik ketiadaan diri manusianya, maka sucilah manusianya. Bila manusianya sudah suci, maknanya suci di sini bukan suci dengan kebanggaan dan kemuliaan manusia. Yang dimaksud suci di sini bukan masih ada manusianya, sudah tak ada manusianya lagi, itulah yang dimaksud suci. Bila sudah suci manusianya, maka dohir batinnya pun juga suci. Hablum minallahnya sudah terjalin, hablum minannasnya baik juga pasti. Di dalam hablum minannasnya memberkahi manusia-manusia yang lain. Akan tetapi bila akhiratnya buruk, akhiratnya kotor, hatinya kotor dengan kemanusiaannya, Tuhannya rawujud, Tuhannya gaib, maka hablum minannasnya pun kotor. Hidupnya penuh dengan tipu-tipu belaka, sholat menipu, ibadahnya menipu, kepintarannya menipu, kecerdasannya menipu, ilmunya menipu, amalnya menipu, kerjanya menipu, hartanya menipu, semuanya serba najis, serba tipuan. Kenapa? Karena terputus dari rahmatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah rahasia keheningan yang selama ini belum terungkap. Maka bila manusia merahasiakan ini, maka jadi rahasialah bagi manusia. Karena diri manusianya masih jadi Tuhan. Tapi bila Allah lah yang mengajarkan kepada manusia, allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Siapa dia? Orang-orang yang diberi petunjuk. Siapa dia? Orang-orang yang diberi hidayah. Siapa dia? Orang-orang yang dituntun melewati siratul mustaqim, yang kecil dan yang tajam ini. Di mana? Di kehidupan dunia inilah siratul mustaqim itu.
Karena di dalam kehidupan ini manusia banyak terjatuh dan terjatuh ke lembah neraka. Karena di dalam kehidupan dunia ini manusia banyak terjatuh dengan ego manusianya. Karena di dalam dunia inilah manusia terjatuh dan terjatuh kepada hubbud dunia, cinta dunia daripada cinta Tuhannya. Maka dari itu manusia perlu dibaiat, Imam Mahdinya perlu dibaiat agar bisa berperang mengalahkan Dajjal, agar bisa membebaskan pajak-pajak yang ada di hatinya, agar tersembelihlah babi dan celeng. Siapa babi dan celeng? Ya hawa nafsuni dewi-dewi. Agar Imam Mahdinya bangkit untuk memberantas angkara murka. Sebenarnya itulah cerita dongeng-dongeng yang selama ini kita dengar. Dongengi awake dewe, dongengi filme dewe, tapi kebanyakan kita termasuk saya percaya kepada yang halusinasi daripada percaya kepada yang nyata. Percaya kepada al-haq, kita hanya dibohong-bohongi iblis dan setan saja. Kita hanya disesat-sesatkan oleh hawa nafsu kita. Agar kita di dalamnya ketakutan. Agar kita hidup di dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, agar kita selalu dikecewakan saja oleh iblis dan setan. Salah sendiri kenapa menjadikan setan dan iblis menjadi Tuhan, menjadi pemimpin selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah sampai mengenal apa yang dimaksud keheningan yang sesungguhnya ini, maka yang ada hanyalah kedamaian, keindahan di dalam keabadian Tuhan. Di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah diheningkan dari pengakuan-pengakuan manusianya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terbanglah kepada Tuhanmu yang kau rindukan. Terbanglah pulang ke asal usulmu, ke tempat kau berasal, yakni kepada zatullah, kepada uripi Allah. Terbanglah dengan rela dan ridho tanpa terpaksa. Fadkhuli fi ibadi, ketika kau sudah pulang kepada singgasanahku di hatimu, innani anallah, maka engkau sudah lulus sebagai hamba-hambaku yang mengabdi. Engkau sudah lulus dari hamba-hambaku yang sudah lulus di dalam pengembaraan dunia ini. Sudah lulus jadi manusia, sudah kembalilah kepadaku. Wadkhuli jannati, itulah surga Allah itu. Bukan surga-surginya Dajjal, bukan surga-surginya setan yang kita damba, yang kita harap selama ini. Kan surga-surginya Dajjal, iblis dan setan. Kenapa? Karena kita tidak mau dibaiat. Dibaiat siapa? Dibaiat Dajjal. Bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Dajjal kan digergaji 3 kali. Dibaiat. Maknanya kita lebih memilih Allah sebagai Tuhan kita daripada Dajjal, daripada hawa nafsu kita sendiri. Apa yang digergaji, apa yang diputus, harta-hartamu diputus, ditinggalkan. Ketika kita sudah berhasil meninggalkan harta-harta dan keinginan serta amal, kecerdasan, ilmu yang kita miliki sudah dihempaskan, maka ditanya lagi oleh Dajjal, ayo, tidak kapok
Kalau tidak kapok, tak sembelih lagi, tak gergaji lagi, digergajilah badannya. Dan yang ketiga, digergajilah hidupnya oleh Dajjal. Maknanya dibaiat oleh Dajjal. Setelah berhasil dibaiat oleh Dajjal, karena kita tidak mau masuk ke dalam surganya Dajjal, maka roh kita terbang kepada Ruhullah. Di dalam syariatnya kita masuk nerakanya Dajjal, tapi hakikatnya kita masuk surganya Allah. Akan tetapi bila yang kita idam-idamkan surganya Dajjal, maka hakikatnya kita sudah masuk nerakanya Allah. Yang mana apa yang kita harap-harapkan, apa yang kita cinta-cintai di dunia ini hanyalah membakar dan menyiksa hati kita saja. Karena itulah semua apa yang kita cintai, itulah fitnah-fitnah yang menghalang-halangi kita terbang kepada Allah. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk melaksanakan itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.